Selesai balapan, Quartararo mengungkapkan salah satu problem dirinya kesulitan melakukan mengovertake. Masalah utama masih pada performa Yamaha YZR M1. Balapan hari ini membuat saya frustrasi. Begitu saya lengah saat start atau membuat kesalahan kecil saja, balapan sudah berakhir. Hari ini terlepas dari kesalahan di tikungan satu lap pertama, saya benar-benar tidak mampu melakukan mengovertake. Mark membuat kesalahan dan saya bisa melibasnya. Lalu, Rins terjatuh diikuti Mir. Bagaya juga mengalami kecelakaan dan mundur. Saya tidak mampu melewati lawan karena tidak bisa keluar tikungan dengan cepat. Sementara pembalap lain banyak mengambil keuntungan di sana. Mustahil saya melakukan itu. Seperti bisa diprediksi, Fabio Quartararo kembali menjadi satu-satunya pembalap pabrikan berlogo 3 guard Putala dengan hasil lomba dan performa paling bagus di Le Mans. Namun ia tidak mau menuding mengapa rekan-rekannya tidak mampu membendung para pembalap Ducati. Tentu menyenangkan bila memiliki rekan setim dengan performa yang mendekati atau bahkan melebihi Anda. Dengan begitu kami bisa mengetahui apakah lebih cepat atau tidak. Tetapi masalah saat ini lebih kepada soal time attack serta kecepatan. Yang pasti, di Le Mans saya sangat kesulitan untuk mendapatkan peluang melakukan mengovertake. Bastianini, Jack Miller, dan Espargaro di depan memang benar-benar kuat. Kecepatan kami lebih bagus daripada Alex dan Jack. Namun tetap saja saya tak mampu melewati mereka. Sekira separuh balapan dari total 27 lap lomba, saya berada di belakang Alex dan bahkan tak mampu melakukan tekanan. Tak lama berselang usai GP Prancis, Miller dikabarkan akan pindah ke KTM. Adalah media Sky Sport Italia yang melaporkan pembalap asal Australia itu bakal menjadi tandem baru Brad Binder mulai MotoGP 2023. Bicara kemungkinan, jelas mungkin. Miguel Oliveira belum menunjukkan tanda soal perpanjangan kontrak. Menengok hasil balapan yang jauh dari kata memuaskan, walau sudah mengemas satu kemenangan, posisinya tidak aman. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Brad Binder telah mengikat kesepakatan dengan KTM hingga 2024. Jadi pria asal Afrika Selatan itu tak perlu pusing memikirkan tentang masa depannya di MotoGP. Kembali ke soal Miller, KTM tentu mulai mempertimbangkan apakah tepat mempertahankan Oliveira. Kontrak sang pembalap berakhir selepas 2022. Dan selain itu, pabrikan punya opsi untuk menggait sosok rider baru. Satu hal yang dirasa lebih menguntungkan Miller ketimbang Oliveira adalah keberadaan figur Francesco Guidotti. Pria asal Italia ini merupakan mantan bos Miller semasa membela skuad satelit Pramac Racing. Faktor pernah bekerja sama selama 3 musim, dari 2018 sampai 2020. Tentunya bisa membuat penilaian Miller jadi bernilai lebih di mata KTM. Karena tak menutup kemungkinan, Guidotti dapat ikut memberikan opininya. Jika gagal ke KTM, maka pilihan lain yang tersedia adalah Tech 3. Sky Sport Italia lagi-lagi melaporkan bahwa Miller dapat menjadi tandem Remy Gardner, lantaran Raul Fernandez akan hengkang akhir musim nanti. Namun semua teka-teki ini baru bisa terjawab ketika Ducati memutuskan line-up MotoGP 2023 pada bulan depan. Masa depan Bastianini dan Martin akan jelas pada Juni. Kemenangan di Le Mans tentunya mendongkrak Bastianini ke daftar teratas calon pembalap pabrikan Borgo Panigale. Kendati demikian, torehan finish kedua yang dicetak Miller seharusnya juga dapat dipertimbangkan. Bastianini memang mengalami beberapa kecelakaan di sesi-sesi sebelum balapan dan itu tidak biasa dialaminya karena ia selama ini termasuk salah satu pembalap dengan performa konsisten. Namun begitu, kecepatan motor sangat baik dan mungkin sedikit di atas mereka yang berada di depan saya. Menjelang lap-lap akhir balapan, saya melihat Bagnaia sudah sangat dekat di depan. Saat itu, saya sadar harus terus menempelnya. Lalu saya mencoba mengambilnya di tikungan 2 untuk membuatnya gugup. Taktik itu berhasil karena ia lantas melebar dan saya mampu memenangi balapan. Kemenangan ini memang sangat penting bukan hanya bagi tim Gresini Racing MotoGP, tetapi juga Bastianini sendiri. Tambahan 25 poin di GP Prancis memang tidak membuat posisinya di klasemen beranjak dari posisi 3. Tetapi pada saat yang sama juara dunia Fabio Quartararo juga hanya mampu finish posisi 4 di depan pendukungnya. Alhasil, Bastianini mampu memangkas gap dengan Quartararo sangat signifikan dari 20 poin menjadi tinggal 8 poin saja. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini.
Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.